Glory to God, haleluya. Yes, entering a new season. Nah, begini saudara, tahun baru yang paling populer adalah resolusi tentunya ya. Setiap orang, mungkin tidak setiap orang, tapi hampir semua orang membuat resolusi tahun baru. Maksudnya apa? Resolusi itu adalah apa yang ingin kita capai di tahun tersebut. Tapi tahukah saudara bahwa menurut survei, resolusi itu hanya bertahan paling panjang 3 minggu. Not even 1 year. Mari kita membuat sesuatu untuk merencanakan 1 tahun, tapi 3 minggu biasanya lupa. Nah, itulah the nature of flesh. Ya, kedagingan manusia itu seperti itu. Membuat janji sendiri, bukan untuk orang lain, buat diri sendiri. Tapi dalam waktu singkat lupa. Sehingga pada saat di akhir tahun menengok ke belakang, ingat, kan harusnya di awal tahun saya mau begini, tapi bahkan tidak selesai 1 bulan, lupa semua. Nah, itu yang paling populer saudara. Pada saat membuat resolusi, memang semangat, memang benar-benar apa ya, excitementnya itu luar biasa. Karena wah, rasanya ada goal yang harus kita capai. Tapi pada saat kita harus masuk langkah pertama untuk menjalaninya, tidak mudah. Karena di bawah sadar kita tahu bahwa akan ada perubahan. Dan mostly setiap manusia tidak suka perubahan karena tahu bahwa perubahan itu harus keluar dari comfort zone. Ya, nggak bisa berubah kalau mau di sini, begitu ya. Saya rasa saudara paham maksudnya. Nah, itu yang menyebabkan kebanyakan resolusi itu justru tidak berhasil. Bahkan, ya nggak tahu survei itu terlepas benar tidaknya. Jadi 3 minggu, mostly udah pada lupa apa sih yang harus saya buat gitu. Nah, itu yang dilihat manusia. Tapi sebetulnya perspektif Tuhan berbeda. Pada saat kita memasuki tahun yang baru, kita hanya melihat oke, tahun yang baru dan berharap sesuatu yang baru, itu saja. Kebanyakan itu saja. Bahkan pada saat kita membuat resolusi, kita hanya merencanakan apa yang harus saya capai, apa yang ingin saya nikmati tahun ini, dan harapan saya untuk hidup saya, untuk keluarga, untuk karir di tahun yang ini. As simple as that. Tapi Tuhan melihatnya nggak demikian. Ya. Kenapa ini judulnya Entering a New Season? Ya. Saat Tuhan melihat, ya kalau saudara buka Alkitab saudara, Tuhan itu selalu bergerak dengan yang namanya seasons, times and seasons. Ya, ada waktu dan musim. Ecclesiastes 3 verse 1. Nah, ini yang bahasa Indonesia. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi di mata Tuhan tidak sama. Nah, yang namanya season itu kita nggak bisa ubah. Seperti saudara tahu, pada saat kita lepas dari winter, pasti akan masuk spring. Lepas dari satu musim akan masuk musim berikutnya, musim panas. Habis itu musim berikutnya tidak bisa ditawar. Suka tidak suka, mungkin banyak di antara kita, oh saya nggak suka, mungkin orang Indonesia nggak suka panas. Tapi kan nggak bisa menghindari summer tuh. Oh nggak mau kita masuk ke situ. Yang bisa kita lakukan hanya adalah adjust, menyesuaikan diri kita dengan musim apa kita berada saat itu. Suka tidak suka, we have to survive. Nah yang itu kita tahu. Gak usah dikasih tahu, kita langsung tahu. Nah demikian di mata Tuhan, pada saat Tuhan bergerak di musim tertentu, seperti itu, seringkali kita tidak tahu. Contohnya begini saudara, contohnya apa yang maksudnya seasons ya di Alkitab, ada waktu, ada musimnya. Kalau saudara lihat Alkitab Perjanjian Lama, itu satu era tersendiri yang selesai pada saat Yesus datang. Betul kan? Eranya Yesus datang, Perjanjian Baru, sampai Yesus datang berjalan di atas bumi, dan musim tersebut, season tersebut berhenti saat dia mati naik surga kembali. Lalu dimulai season yang baru, yaitu the era of Holy Spirit sampai sekarang. Dan ini yang kita jalani, ini juga akan berakhir pada saat sangkakala terakhir berbunyi, yaitu apa? Rapture. Karena kita akan berubah. Season demi season berubah. Itu yang major, yang besarnya. Dan satu season itu bisa kadang-kala terdiri dari beberapa season yang kecil-kecil. Seperti saudara tahu perjalanan bangsa Israel. Keluar di Mesir itu satu season sendiri. Di bawah Tuhan keluar itu satu season sendiri. 40 years. Selesai masuk lagi ke tanah perjanjian, season sendiri. Dan seterusnya. Demikian. Ya. Nah, pentingnya apa? Kita memahami season. Kalau kita tidak tahu Tuhan sedang bergerak di season apa, maka apa yang kita rencanakan itu mostly tidak akan membawa dampak dari sudut pandang kekal. Karena agenda manusia tidak sama dengan agenda Tuhan. Nah, itu yang kita mesti tahu. Kita bisa merencanakan A, B, C, D, E, F, G, senang-senang mungkin berhasil, tapi apakah yang dilihat Tuhan
sama? Belum tentu. Ya. Jadi pada saat kita tidak tahu season, ya, karena kita berjalan di dalamnya, mungkin kita berpikir kita mencapai sesuatu, tapi apapun yang kita capai itu hanya punya makna di alam jasmani saja. Dari sudut pandang eternity, dari sudut pandang kekal, bisa jadi itu tidak ada artinya. Seperti itu. Nah, pilihan kembali kepada kita, karena banyak orang yang pikir yang penting ya pokoknya saya menjalani hidup saya hari demi hari and that's it. Gak usahlah tahu apa isi Alkitab, gak usah tahu lah apa yang Tuhan mau. Yang penting everything is good, family is good, finance good, career is good, that's it. Seperti itu. Tapi pada saat kita berjalan bersama Tuhan dan kita semakin dewasa, kita akan semakin tahu apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau saja. Sehingga kita bisa tap into the new season bersama Dia. Seperti itu. Nah, saudara sering dengar bahwa istilah akhir zaman, betul toh? Saya nggak khotbah akhir zaman hari ini. No. Nanti one day. Jadi toh saudara tahu artinya, berarti gini, akhir zaman itu simple. Simpelnya apa? Berarti zaman suatu saat akan berakhir. Begitu kan? Makanya disebut akhir zaman. Hanya kita nggak tahu kapan akhirnya. Kita tahu tanda-tandanya sehingga kita bisa menyimpulkan, oh sudah dekat, garis finish sudah terlihat gitu. Maka disebut akhir zaman karena everything runs faster, segala sesuatu berjalan sepertinya semakin cepat karena sudah dekat garis finish. Nah, itu satu season berarti sudah hampir berakhir. Nah, berarti pada saat kita hidup di season tersebut, di masa tersebut, di waktu tersebut, kita mesti melihat apa yang harus kita lakukan ya jika kita tahu kita hidup di masa tersebut gitu loh. Sehingga kita tahu apa yang Tuhan inginkan saat ini, apa yang ada di dalam hati Tuhan, apa yang ada di agenda Tuhan. Saya kasih contoh satu. Kita sering berdoa bahwa kita minta jiwa-jiwa, berdoa untuk tuayan. Tapi di Alkitab 2000 tahun lalu Tuhan sendiri udah bilang, berdoalah untuk pekerjanya. Karena Dia bilang, the harvest truly is plentiful, but the workers are few. Tapi kita berdoa untuk harvestnya. Ini ada yang salah. Benar gak sih? Di 2000 tahun lalu dibilang bahwa tuayan sudah banyak, sudah menguning. Berdoalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan supaya Ia mengirimkan pekerjanya. Jadi ada sense of urgency menjelang garis finish supaya kita tap into agendanya Tuhan, maunya Dia apa. Berarti harus sebanyak mungkin orang yang mengenal Tuhan, sebanyak mungkin orang yang tahu kehendak Dia, sebanyak mungkin orang yang menerima Yesus, dan sebanyak mungkin, dan bukan cuma itu, tapi secepat mungkin orang menjadi dewasa dan melakukan ministry of Christ. Kenapa? Garis finish sudah dekat. Yang diinjek bukan rem, yang diinjek gas. Kalau saudara lomba itu garis finish sudah kelihatan, saudara injek gas loh, bukan rem. Karena harus cepat mungkin sampai situ. Ya. Nah, sekali lagi ini minggu pertama, jadi ini pendahuluan ya. Kita akan lihat beberapa hal, saya tentunya nggak akan ambil semuanya. Ya, beberapa hal yang perlu kita perhatikan baik-baik memasuki tahun yang baru. Nah, ada satu ayat yang saya mau share, Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Oke, bahasa Indonesia yang di sini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal atau bodoh, tetapi seperti orang arif. Dua kategori. Dua. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang bijak. Perhatikan baik-baik. Dua kategori. Saya selalu sampaikan begini, di dalam Tuhan nggak ada abu-abu. Look, there's nothing in between bodoh dan bijak, betul kan? Nggak ada kadang-kadang bodoh, kadang-kadang bijak. Berarti apa? Either kalau kita nggak di kiri, di kanan. Kalau kita nggak di gelap, kita sedang di terang. Jangan seperti orang bebal. Bebal apa? Sebetulnya nggak persis sama bebal sama bodoh. Ya, bebal sama bodoh itu nggak persis sama. Bebal itu begini. Kalau dia udah dikasih tahu, tapi nggak ngerti-ngerti, maka itu bebal. Beda sama orang yang melakukan kesalahan karena memang dia tidak tahu. Nah, itu mungkin bisa dikategorikan, oh dia bodoh. Tapi kalau bebal itu dia sudah diberitahu, tapi nggak ngerti-ngerti. Dalam arti membuat kesalahan yang sama. Itu namanya bebal. Oke? Ya, jadi tidak sama. Dan perhatikanlah dengan seksama bagaimana kita hidup. Makanya masuk ke tahun ini, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kita hidup. Ya, yang lalu tadi sudah disebut tuh, 2 Korintus 5 ayat 17, yang lama sudah berlalu. Jadi banyak hal yang kita buat di tahun yang lalu tidak bisa kita buat di tahun yang ini kalau kita berjalan sama Tuhan, karena tidak sama, saudara.
Dan pergunakanlah, nah ini dia, waktu yang ada. Karena hari ini adalah jahat. Ini 2000 tahun lalu ditulis. Udah dibilang hari ini adalah jahat. Kira-kira sekarang tambah jahat. Lu ya toh, saudara tahu kan, makin aneh toh, bener gak sih? 2000 tahun yang lalu udah dibilang hari ini adalah jahat, oleh karena itu pergunakanlah waktu yang ada. The problem is kalau kita tidak tahu season, kita tuh nggak sadar bahwa kita ternyata sedang melakukan sesuatu yang nggak ada maknanya, sehingga waktu akan hilang begitu saja. Makanya dibilang perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, dan pergunakanlah waktu yang ada. Konteksnya adalah pergunakan waktu yang ada untuk sesuatu yang ada kaitannya dengan kekekalan, dengan yang dari atas. Jadi kita tidak lagi memikirkan saya maunya gini Tuhan, saya maunya gini Tuhan, nih bawa di hadapan Tuhan. Tidak lagi demikian saudara, mari kita ubah mindset kita. Oke, sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya, this is very important, supaya apa saudara? Mengerti kehendak Tuhan. Ini problemnya, mengerti kehendak Tuhan. Kita tidak bisa mengerti kehendak Tuhan kalau tidak membuka manual book kita, Alkitab. Dari mana kita bisa tahu dia maunya apa? Kita pikir kita tahu, seringkali gitu. Tapi ternyata, oh bukan begitu yang dimaui Tuhan. Mari kita buka manual book kita setiap kali. Ya. Nah, ada beberapa hal yang saya mau share ya berkaitan dengan tahun yang baru. Entering this new season. Saudara tahu bahwa gereja kita memiliki tema tahunan ya. Dan yang kita highlight tahun ini adalah, oke, multimedia bisa tolong dibantu to the next slide please. Bisa? Ya, ini dia. To live as Christ representative. Hidup sebagai perwakilan Kristus. Ini tidak mudah, saudara. Saudara pasti kalau mengikuti seri kita, dari kita seri iman, seri faith, seri the kingdom of God, ya, power and authority, saudara akan tahu bahwa kita sudah sering kali menyinggung tentang perwakilan Kristus, mewakili Kristus. Nah, mari kita benar-benar menghidupi tahun ini sebagai perwakilan Kristus. This is huge, ini besar, ini tugas yang tidak ringan. Mewakili Kristus berarti kita tahu Kristus, berarti kita seperti dia. Berarti apa? Berarti kalau ada orang cari Kristus, nyarinya kamu. Karena kamu perwakilannya. Gitu kan? Karena yang dicari nggak kelihatan, maka dia cari perwakilannya. Karena dia tahu pada saat dia datang ke perwakilannya, dia akan menemukan Kristusnya. That's not easy. Itu tidak mudah, saudara. Ya, oke. Banyak hal yang perlu diingat. Nah, ingat satu hal. Pertama, kita berbeda. Kita berbeda dengan dia. Ini bukan kalimat kesombongan, tidak. Karena Alkitab yang bilang, jangan kamu menjadi serupa. Betul kan? Berarti kan kamu harus beda tuh. Berbeda. Jadi ini bukan kalimat kesombongan, bukan. Alkitab yang bilang. Nomor satu. Lalu berikutnya. Ya. You are not a man, but you are a God man. You are a Christ man. Jadi kita bukan sekedar manusia biasa. Bukan. Kenapa? Karena di dalam kita. Itu yang perlu kita ingat. Kedengarannya simple, kita sering dengar. Tapi gampang lupa karena simple, saudara. Nah, beberapa hal, lanjut secara cepat. Major things that characterize new creation. Ya, ingat tadi sudah dibilang ya, 2 Korintus 5 ayat 17. Ya, saya nggak janjian sama Pak Gun. Dia yang nyebut ayat itu. Saya nggak bawa 2 Korintus 5 ayat 17. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ya, barang siapa ada di dalam Tuhan, ya, dia adalah ciptaan baru, new creation. Nah, ini penting sekali. Awareness kita di tahun 2025 bahwa kita adalah ciptaan baru, ya. Ini penting sekali. Number one, you are of God. Nah, ini saya bawa ayatnya 2 versi bahasa Indonesia sama bahasa Inggris karena tidak 100% sama. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah. Bahasa Inggrisnya bagus. You are of God. Bukan you are from God. Nah, saya sering bawa versi bahasa Inggris karena penekanannya lebih jelas, lebih kuat. You are from God dan you are of God itu tidak 100% sama. Kalau you are from God itu bisa jadi kita cuma dikasihin dari Tuhan. Nih, from God. Tapi kalau you are of God, perhatikan baik-baik, berarti komponen yang ada di dalam dirimu itu persis sama God.
Sehingga menyebabkan greater is he that is in you than he that is in this world. Lebih besar daripada roh apapun yang ada di dalam dunia. Roh Kudus yang ada di dalam kita. Ingat, you are of God. Bukan hanya from God. Komponen untuk membuat saudara itu sama persis. Nah, sebetulnya ini it's whole another teaching, bisa satu seri sendiri tentang ini, tentang you are of God. Tapi ini buat mereview supaya saudara ingat ya. Kita memasuki tahun yang baru ini. Now, nextnya adalah, ini dia. You have the nature of God. Kita memiliki sifat-sifatnya Tuhan. This is amazing. 1 Yohanes 4 ayat 17. Sekali lagi ini dua versi, karena versi bahasa Indonesianya. Nah gini, saudara baca versi bahasa Indonesia. Oke, saya bacain ya. Oke. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Koma ya. Yang B ini. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Bingung toh? Karena seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Maksudnya apa? Tapi kalau saudara lihat bahasa Inggrisnya. As he is, so are we in this world. As he is, so are we in this world. As he, huruf besar. As he. Sama seperti Yesus, demikian pula kita sekarang. Dan ini, as he is, bukan as he was. Nah sayang bahasa Indonesia tidak menangkap terjemahannya seperti itu. As he is, nah kita harus tahu seperti apa dia saat ini. Karena ini kalimatnya as he is. Saudara baca ini minggu depan, bulan depan, tahun depan akan relevan. As he is. Saudara tahu Yesus seperti apa, di mana dia sekarang? Jesus Christ, he is seated at the right hand of the Father, crowned with glory and honor. Perfect. Seperti itu engkau. Oh, is that too great? Too great? Apakah itu terlalu baik? Alkitab yang ngomong. As he is, so are we in this world. Remember, bukan as he was. Dan so are we in this world sekarang. Present tense. Demikian Kristus, seperti apa Yesus Kristus, seperti itulah kita saat ini, bukan nanti di surga. In this world. Kita mendengar pernyataan seperti ini ya di Alkitab. Otak kita langsung jalan, saudara, nggak usah disuruh. Jalannya apa? Nomor satu biasanya yang ada di kepala kita adalah begini. Apa iya? Karena ini this is too good to be true. Apa iya? Kok saya tidak melihat? Kalau benar dikatakan seperti Yesus Kristus, demikian pula kita saat ini di dunia, sementara Yesus adalah pribadi yang perfect. Kok saya tidak melihat dalam hidup saya? Masalahnya bukan firman yang salah, tapi perspektif kita keliru. Pada saat kita berjalan sama Tuhan kan kita tidak bisa, Tuhan buktikan dulu firman-Mu benar baru saya percaya. Kan nggak bisa gitu toh. Kita percaya dulu baru kita melihat. Nah, tapi default kita tidak demikian. Karena daging kita terlalu kuat, mindset kita terlalu kuat, jiwa kita terlalu kuat. Sehingga begitu lihat yang seperti ini terlalu bagus. That's not me. Buktinya hidup saya begini, buktinya gitu. Sehingga kita menjudge firman Tuhan berdasarkan pengalaman kita dan berdasarkan informasi yang kita punya. Lalu kita tidak percaya dengan ini. Itu yang terjadi. As he is, so are we in this world. 1 Yohanes 4 ayat 17. Sering kita kutip. Sering kita lupa. As he is, so are we in this world. Seperti apa Yesus? Pada saat saudara memiliki problem, misalkan, saudara memiliki problem, let's say sakit penyakit, ya, kelemahan tubuh. Ingat baik, Yesus saat ini seperti apa? Apakah dia sakit? Oh enggak, ya seperti itulah kita. Kita harus mengatakan kepada diri kita supaya diri kita setuju dengan firman, jangan dibalik. Karena saya tidak merasakan, maka saya tidak setuju dengan firman. Jangan seperti itu. Ubah cara kita berpikir. Masuk tahun yang baru, ubah cara kita berpikir supaya kita mengalami firman Tuhan. Oke, apalagi saudara? Nah ini, you have the life of God. Paling tidak kita bisa kategorikan ada 3 jenis kehidupan. Natural life, soulish life, and Zoe life. You have the life of God, ini yang dimaksud yang ini. Natural life, ya Leviticus 17:11, saya nggak usah bawa, saudara boleh buka sendiri. Leviticus 17:11 itu berkata
The life is in the blood. Setiap makhluk hidup, katakanlah itu hewan, mereka punya ada namanya darah kan. Nah, the life is in the blood. Kita mengatakan gitu. Ya, Leviticus 17:11. Nah, itu natural life. Tapi di atas itu hierarkinya ada yang soulless life. Genesis 2:7 itu cerita pada saat Allah Bapa membuat manusia selesai dan menghembusi nafas ke dalam hidung Adam. Ya, ingat ya cerita itu ya. Selesai dibikin, belum hidup kok. Dan Allah Bapa harus menghembusi life, nefesaya, soul, sehingga jiwa, soul terbentuk. Alkitab mengatakan di terjemahan asli, in that very moment, that person Adam become a living soul. Maka disebut soulless life. Ya, nafas. Yang pertama blood, the life is in the blood. Yang kedua nafas. Tapi Zoe life, pertanyaannya ini apa? Zoe life itu adalah hidup seperti Yesus setelah dia bangkit dari mati. Saudara tahu bagaimana Yesus hidup setelah bangkit dari mati? Ya kan? Ya saya nggak perlu dalam situ. Tapi jenis kehidupan Yesus pada saat dia berjalan di atas bumi dan jenis kehidupan Yesus saat dia mati dan bangkit lagi setelah bangkit itu tidak sama, saudara. Kita tahu kan ceritanya pada saat murid berkumpul setelah kebangkitan, semua jendela tertutup, pintu tertutup, dia bisa masuk. Itu adalah tubuh kemuliaan yang dipakai Yesus. Pertanyaannya, ada darahnya nggak? Kira-kira? Alkitab nggak menjelaskan, tapi saya tanya, kira-kira masih ada darahnya nggak? Bolong loh tangannya, bolong lambungnya. Ada darahnya nggak? Dia sudah nggak perlu itu lagi. Di salib kita tahu darah dia habis, maka terakhir waktu ditusuk yang keluar bukan darah tapi darah dan air. Itu membuktikan darahnya habis. Dia mati bangun lagi, mukanya udah bersih, udah nggak luka-luka, cuma disisain luka di sini sama di lambungnya. Gitu. Dan dia tidak perlu pintu, dia tidak perlu jendela, dia bisa masuk keluar masuk. Zoe life, kehidupan seperti itu yang dijanjikan kepada kita. Nah, ini dia. You have the life of God. Ayatnya mari kita buka di, saya tolong bantu multimedia. Klik 1. Itu dia bicara. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. Oke, boleh silakan. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Ini udah luar biasa di sini. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, ini Rasul Yohanes ya, supaya kamu percaya kepada nama Anak Allah. Tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Lihat, memiliki hidup yang kekal. Itu adalah jenis hidup yang dimiliki Yesus setelah dia bangkit. Oke? Tapi ini ada yang menarik, lihat. Ya. Supaya kamu percaya kepada nama Anak Allah, berarti percaya kepada Yesus, lalu apa? Tahu bahwa kamu memiliki hidup. Perhatikan kata ini. Berarti ada kondisi bisa jadi kita tahu, bisa jadi kita percaya, kita punya ini tapi tidak tahu. Itu dia. Memiliki belum tentu tahu. Maksudnya apa? Kita dikasih, kita punya sebetulnya akses kepada kehidupan kekal, tapi kita tidak tahu bahwa kita punya, sehingga kita tidak pernah mengaksesnya. Nah, itu menyedihkan, saudara. Saudara tahu bahwa percaya kepada Yesus dan berjalan bersama Yesus itu dua hal yang berbeda? Iya toh? Bener kan? Percaya sama Yesus oke, lahir baru, tapi belum tentu berjalan sama dia. Itu dua hal yang berbeda. Saudara tahu bahwa menerima urapan, you are anointed and you walk in the anointing, itu dua hal yang berbeda. Menerima urapan dan berjalan di dalam urapan itu tidak sama. Kita harus sampai yang tahap berikutnya, bukan cuma percaya bahwa kita memiliki hidup yang kekal, tapi kita tahu, kita sadar, aware, conscious, itu dia. Itu yang penting. Karena begitu awareness itu hilang, maka kita akan kembali ke kehidupan lama. Padahal tadi ayatnya bilang, 2 Korintus 5:17, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tapi kalau kita tidak aware, sering kali kita balik ke yang lama. Kenapa? Karena daging kita suka dengan yang lama. Nyaman dengan yang lama.
Itu problemnya saudara. Ya, oke. Nah, nextnya adalah you have the mind of God. Kita memiliki pikiran Kristus. Nah, ini penting sekali. 1 Korintus 2 ayat 16, kita memiliki pikiran Kristus. Lihat. Sebab, ini Rasul Paulus ya, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Saudara, bahkan saudara yang ada di marketplace, you need this. And you have to know this. Saat saudara ada di dalam meeting atau apapun juga, dalam problem, saudara harus berada di dalam tim yang saudara harus solve problem. Begitu saudara ingat, I have the mind of Christ. Itu switch from natural langsung ke supernatural. Maka jangan heran kalau tiba-tiba ada ide yang tadinya saudara nggak bisa, tiba-tiba saudara bisa. Tadinya saudara nggak tahu, tiba-tiba jadi tahu. Because you have switched from natural mind to the mind of Christ. Pikiran Kristus. Perhatikan, bukan pikiran Yesus di situ dibilang. Pikiran Kristus. Harusnya saudara saat ini sudah tahu, what is the difference between Jesus and Christ. Karena kita sering bilang Yesus Kristus. Ya, ingat ya. Kelihatannya sih lupa. Oke, ya, you have the mind of Christ. Sekali lagi, awareness penting. Begitu aware, maka kita bisa mengakses, maka kita nyadar, saya punya pikiran Kristus. Saya bisa mengakses supernatural information, saya bisa mengakses supernatural wisdom. Bukan hanya untuk hal-hal rohani, tapi saat saudara di marketplace, saudara perlu itu. Saudara perlu itu. Sehingga saudara akan berbeda dengan orang lain. Orang akan heran, kok kamu bisa sih? I have the mind of Christ. Ya tentunya kalau saudara ngomong gitu, because I have the mind of Christ, dia nggak akan ngerti. Tapi saudara tahu bahwa kita berjalan bukan dengan daging, tapi in the spirit. Oke? Nextnya adalah, you have, nah ini dia, you have the anointing of the Holy Spirit. Apakah iya kita memiliki urapan? Seringkali kita tidak tahu sehingga kita berdoa, Tuhan urapi aku, urapi aku. Apa Alkitab bilang? 1 John 2:20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, huruf besar. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Bahkan yang versi bahasa Indonesia dikatakan telah, bukan akan. Kamu telah menerima beroleh pengurapan. Gitu. Jadi kalau saya tanya, siapa orang yang diurapi Tuhan? Let me see your hands. Siapa yang diurapi Tuhan? Nah gitu, mestinya semua tangan akan terangkat. Ya. Ya tentunya saya tidak perlu tanya kapan saudara diurapi Tuhan. Itu nanti lain cerita. Ya, karena ada stagesnya, ada pengurapan tidak cuma jatuh jenis ya. Tapi ayatnya sini berkata, you have received the anointing. Saudara telah diurapi. Ya. Saya ngerti pada saat kita baca ayat ini, tetapi kamu telah beroleh pengurapan. Ya. Natural mindset akan berpikir, apa iya? Kapan saya mengurapi? Saya kok nggak berasa saya telah diurapi? Karena kita taunya begitu ada pengurapan tuh, rasanya akan beda. I can feel something, mungkin apa merinding-merinding apa. Oh itu pengurapan gitu. Tidak selalu seperti itu, saudara. Tidak selalu. Tidak selalu. Pada saat Alkitab berkata kamu telah beroleh pengurapan, just believe it. Then you can walk in the anointing because you have believed. Karena saudara percaya. Gitu. Baru mengikuti yang ingin kau lihat. Jangan dibalik. Sekali lagi ya. You have the anointing of the Holy Spirit. Berikutnya adalah, nah ini yang tadi. You are a Christ man. You are God man. Christ man, Kristus di dalammu. Saya percaya saudara sudah sering dengar ini kan. Ya, Colossians 1:27 dan manifesting Christ. Look, Kolose 1 ayat 27. Nah ini saya ambil yang bahasa Inggris karena bahasa Indonesia tidak sama. Ya, jadi beberapa kali saya akan ambil yang versi bahasa Inggris. Ya. To them God will to make known what are the riches of the glory of the mystery among the Gentiles. Rasul Paulus berkata itu misteri. Kenapa? Karena dari zaman para nabi, ya saudara buka perjanjian lama, sehebat-hebatnya mereka tidak tahu fakta ini. So what is this? Apa ini misterinya? Christ in you, the hope of glory. Sayangnya bahasa Indonesianya cuma berkata, kalau saudara buka di Alkitab bahasa Indonesia cuma berkata Kristus di tengah kamu.
Di tengah-tengah kamu. Saudara buka kita bahasa Indonesia Kolose 1 ayat 27 cuma begitu. It's not the same. Karena diberikan bukan di tengah-tengah tapi di dalammu. Christ in you. Nah fakta ini, saudara sering dengar ini saya percaya. Nah, tapi seringkali kita mendengar satu ayat karena sering dengar sehingga tidak lagi menjadi luar biasa. Kayak kehilangan maknanya. Kristus di dalammu. Oke, so what? Gitu. Berarti kemanapun kau pergi, Kristusnya ikut. Kristusnya ikut. Karena di dalam, bukan di luar. Apapun yang kau lakukan, Kristusnya ikut. Nah pemahaman seperti itu yang kita mesti punya, awareness seperti itu yang kita mesti punya. Ya, sehingga kita ingat, kita bukan manusia bisa. You are Christ man, di dalam. Di dalam, di dalam. Nah sekarang saya tanya, what is Christ? Yesus Kristus. Kristos, bahasa aslinya. Yang adalah Messiah, Mesias, yang diurapi. Artinya, the anointed one, Yesus Kristus. Jadi itu bukan surname-nya Yesus ya. Yesus Kristus yang diurapi. Christ in you. Ya, Alkitab tidak berkata Jesus in you. But Christ in you. Kristus di dalam kau. Sekali lagi, Kristusnya. Christ is the anointed. Dia the anointed ya, dia yang diurapi. Kenapa? Karena ada urapan di dalam dia. Nah, berarti Christ in you berarti anointingnya di dalam saudara. Anointingnya di dalam saudara. Sehingga kita bisa melakukan ministry of Christ. Makanya kita Christ man. Kita ini seperti Kristus. Ibrani 3:14. Mari kita lihat. Bahasa Indonesia. Nah, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, ini yang pertama ya. For, lebih kuat bahasa Inggrisnya, for we have become partakers of Christ. Partakers of Christ. Mengambil bagian di dalam urapan Kristus, mengambil bagian di dalam Kristus. Maka kita bisa melakukan ministry of Christ, pelayanan Kristus Yesus, karena kita telah beroleh bagian. Tapi ada syaratnya. Asal kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Ada syaratnya ternyata. Satu lagi. You have the faith of the Son of God. Saya bawa dua versi. Kita lihat yang bahasa Indonesia. Lihat. Namun aku hidup, ya ini sering dikutip ya. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sekali lagi, ingat. Kristus yang hidup di dalam aku. Rasul Paulus mengatakan, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Lihat, perhatikan bahasa Indonesia. Iman dalam anak Allah. Tapi bahasa Inggris, King James. Faith of the Son of God. Bahkan New King James berkata faith in the Son of God. Nggak sama. Faith of the Son of God berarti apa? Imannya Yesus. Bukan cuman iman di dalam Yesus, tapi imannya Yesus. Maksudnya apa? Maksudnya Rasul Paulus mengatakan kau bisa memiliki iman yang persis sama dengan imannya Yesus Kristus. Itu dia maksudnya. Makanya disebut faith of the Son of God. Bukan hanya faith in the Son of God. Kita bisa memiliki iman di dalam Yesus. Tapi kita juga bisa memiliki imannya Yesus. Beda saudara, tidak sama. Tidak sama. Berbeda. Ya. Sekali lagi daging kita akan berkata, apa iya saya punya iman? Kok saya nggak tahu kalau saya punya iman? Makanya sering kali saudara akan jumpa kok orang yang berkata, saya nggak punya iman sebesar dia, saya nggak punya iman sebesar dia, saya nggak punya iman seperti itu. Kita mendengar kesaksian luar biasa, kita bisa berkata dalam hati, wah dia imannya luar biasa, saya nggak bisa seperti itu, saya nggak punya iman seperti itu. Tapi kita punya imannya Yesus. Berarti kita bisa. Cuman mungkin kita tidak sadar, kita nggak aware, kita nggak tahu. Sehingga kita tidak bisa mengakses apa yang sebetulnya kita punya. Karena kita tidak tahu kita sudah punya. Nah itu dia.
That's the problem. Oke. Nah, I'll close with this. Ya. Jadi ingat saudara, setiap kita telah memiliki imannya Yesus. Tahun 25. This year, saat kita menjalani panjang tahun ini, ingat, kita memiliki imannya Yesus. Oke, worship team boleh kembali, I'll close with this. Nah, secara cepat. Nah, ini kelihatannya nggak ada hubungannya. Markus 2 ayat 21, 22. Ya, saya bacakan. Tidak seorang pun, nah ini Yesus yang ngomong ya. Ya, ini Yesus yang ngomong. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Pasti pernah dengar dong? Ya, ayat 22. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan, ini yang terkenal, anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru. Hubungannya apa dan maksudnya apa? Sering kita dengar, begini saudara. Apapun yang ada di dalam diri kita, ya, katakanlah, ini misalkan, ini baju saya, ini tidak baru, udah lama, tapi pernah baru, betul toh? Saudara menggunakan baju, mungkin itu bukan baju baru, tapi itu pernah baru yang saudara kenakan, betul? Berjalannya waktu, maka itu berubah status menjadi lama, tidak lagi baru. Barangnya sama, betul toh? Tapi tidak lagi baru. Demikian pula dengan hidup kita, mindset kita, jiwa kita. Kenapa dibilang begini? Ya, kantung mana tadi? Ya, anggur yang baru mengisikan, tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Seringkali pada saat kita berdoa, terutama perpindahan tahun, melewati tahun yang lama, memasuki tahun baru, kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa untuk sesuatu yang besar. Sangat besar. But the question is, can you handle it? Pada saat Tuhan mau menuangkan anggurnya, kontainermu, kantung anggurmu itu lama atau baru? Kalau itu lama, itu udah mau dituang, gak bisa. Akibatnya kalau itu dipaksakan dituang, kantung anggur kita lama, maka anggur yang dituang oleh Tuhan akan merusak. Sehingga udah mau dituang kayak di stop dulu. Yang itu harus dibaharui. Kantung anggurnya yang di dalam diri kita yang harus diubah, dibaharui, menyesuaikan yang akan diturunkan, diberikan kepada kita. Sekali lagi, kita tidak suka perubahan karena kita tahu perubahan pasti tidak enak karena harus keluar dari comfort zone. Apalagi kalau kita bicara karakter kita, mindset kita yang harus dibaharui, itu nggak gampang saudara. Nggak gampang, dan kita tahu, bahwa sadar kita tahu itu nggak enak. Tapi kalau kita punya sesuatu harapan yang besar di dalam Tuhan, kita harus siap dengan kontainer yang besar, kita harus siap dengan kantung yang baru. Karena anggur, apapun yang dituang, begini saudara, setiap anggur perlu kontainer, kantung anggur. Kontainer itu seperti apa, terbuat dari apa, bentuknya seperti apa, itu akan mempengaruhi isinya, betul kan? Anggur itu akan berubah mengikuti kontainernya. Dan kontainer yang terbuat dari kulit tidak sama rasanya anggurnya. Begitu itu anggur dituang ke kontainer yang terbuat dari gelas, dari besi mungkin, dari kayu, begitu diminum tidak sama rasanya. Jadi kontainer akan mempengaruhi rasa anggurnya. Oke? Ya. Jadi yang mempengaruhi, bedanya firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Saudara berdiri, duduk berdampingan dengan 10 orang. Satu firman bisa resultnya berbeda. Orang pertama sama 10. Bukan firman yang salah, firmannya sama persis. Saudara mendengar di saat yang sama. Tapi apa yang ada di dalam diri kita itu yang membuat rasanya berbeda, mengakibatkan hasilnya tidak sama. Itu. Dan kita pastikan kita masuk ke tahun yang baru, kita bukan cuman saya punya harapan yang baru, tapi kontainermu baru juga. Sehingga pada saat dari surga mau menuangkan something yang baru,
bisa masuk. Itu penting. Paswan. Saudara tahu gambar apa ini? Ini di Australia jarang terlihat ini, tapi di Indonesia banyak. Lihat toh. Menara air. Nah, lihat. Menara air, lalu ini ada penyangganya. Nah, kenapa saya ambil gambar ini? Nah, kabot. Kabot bahasa aslinya kabot, ya. Bahasa Ibrania. Kabot itu artinya glory. Glory, kemuliaan. Dan arti glory itu memiliki arti weight atau heaviness. Jadi setiap glory itu ada bobotnya. Nah, segala sesuatu yang berasal dari Tuhan itu ada mengandung glory. One more time. Segala sesuatu yang datang dari Tuhan itu pasti kontennya ada glory-nya. Kenapa? Karena dia mengeluarkan sesuatu dari dirinya, itu berarti sekian persen, kurang lebih bahasa gampangnya, dari dirinya itu dilepaskan. Pada saat kita datang kepada Tuhan dan kita punya permohonan sesuatu yang besar, dan Tuhan mau memberikan itu, dia akan melepaskan glory di dalamnya. Kontennya itu mengandung glory. Jadi ada bobotnya. Nah, lihat saudara. Ini kan berat toh. Betul kan? Heavy. Ya. Sehingga untuk menyangga ini diperlukan konstruksi yang benar, yang kuat, yang kokoh. Nggak bisa cuma oke pasang kayu aja begini. Udah bikin aja kayu atau bambu aja, ikat sini, taruh. Nggak bisa, kenapa? Nggak kuat. Nggak kuat. Saudara tahu, air. Ini contohnya air. 1 meter kubik air. Kalau ada kontainer 1 kali 1 kali 1, beratnya berapa tahu? Ya? 1 ton beratnya. 1 meter kubik air itu beratnya 1 ton. 1 kali 1 kali 1 itu beratnya 1 ton. Nah, bayangkan saudara, pada saat saudara mungkin di Indonesia ini populer, mau bikin, oke, saya perlu tangki air. Kan ini harus dibangun dulu toh. Dibangun dulu, oke, dari beton ya biar kuat. Oke, bikin dari beton, konstruksi beton udah kuat. Oke, selesai. Taruh ini di atas. Pertanyaannya, apa yang dibangun, tahu dari mana ini selesai, kuat menampung ini, kuat menyangga, tahu dari mana? There's only one way to find out. Taruh, terus diisi airnya, baru ketahuan toh kuat apa enggak toh. Iya toh. Pada saat ini jadi mungkin hanya diperkirakan, oke, ini kuat menampung beban sekian. Oke lah, mungkin kalau perusahaan dia punya alat untuk mengukur, oke, konstruksi ini kuat menanggung sekian. Tapi kalau rumahan kan nggak tahu. Baru ketahuan kuat apa enggaknya begitu airnya dituang penuh. Tahu, oh kuat, tetap berdiri berarti kuat. The problem is, kalau udah dituang ternyata nggak kuat, the whole construction will collapse. Serupa dengan anggur itu nggak bisa dituang ke kantong yang lama. Seberapapun kita ingin, Lord please, kita berdoa kayak apapun di hadapan Tuhan, masalahnya kontainer kita cukup gak? Atau bahkan kita berdoa, Tuhan pakai aku Tuhan untuk menjangkau jiwa, atau pakai aku untuk kemuliaan-Mu. Yang kita mau dipakai Tuhan untuk pekerjaan yang lebih dahsyat di dalam ministry. Good, doa kita sampai. Tapi pada saat itu mau dituang, kuat nggak? Itu yang perlu kita ingat. Masuk tahun ini, 2025, make sure kita punya ini strong enough untuk menghandle apa yang Tuhan mau tuang di dalam hidup kita. Apakah itu yang saudara bawa di hadapan Tuhan? Ya, permohonankah, doa untuk diri kita sendiri, untuk komunitas, untuk gereja? Pastikan kantung anggur kita baru. Let us pray.